Selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tujuan saya membuat video rekaman ini adalah sebagai pemenuhan tugas pengganti tes tulis dalam rangkaian proses seleksi tutor asrama ITB periode 2026-2027. Nah, melalui pemaparan ini saya akan menyajikan pemahaman saya mengenai keasramaan serta kesiapan logis dalam menyajikan dinamika studi kasus kepenghunian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Finandir Firdausiah sebagai mahasiswa aktif dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEIKA angkatan tahun 2025 dengan NIM 18225.098. Nah, pada proses seleksi kali ini saya mendaftarkan diri sebagai calon tutor asrama pada rumpun pembiasaan. Nah, memasuki poin berikutnya, saya akan memaparkan resume tentang apa yang saya ketahui mengenai asrama ITB dan tutor asrama ITB. Langsung saja masuk pada poin yang pertama tentang sejarah asrama ITB. Nah, keberadaan asrama ITB sendiri berawal dari komitmen penyediaan sarana operasional hunian yang terstruktur untuk mendukung perkembangan akademik dan pembinaan karakter mahasiswa. Pada tahun 2012, ITB membentuk Satuan Tugas atau Satgas ITB, Satgas Asrama ITB untuk merancang sistem awal pengelolaan. Nah, Satgas ini bekerja hingga tahun 2014 sampai unit pelaksana teknis atau UPT Asrama ITB resmi dibentuk sebagai pengelola tunggal. Nah, seiring perkembangan waktu terjadi restrukturisasi berdasarkan peraturan Rektor ITB pada tahun 2020. Nah, pengelolaan fisik, sarana, prasarana saat ini berada di bawah Direktorat Sarana dan Prasarana ITB. Sedangkan seluruh aspek pembinaan mahasiswa dialihkan sepenuhnya di bawah koordinasi Direktorat Kemahasiswaan atau yang biasa kita kenal dengan Ditmawa ITB. Lanjut ke poin kedua tentang lokasi asrama ITB. Nah, kompleks asrama ITB sendiri tersebar di beberapa area strategis. Untuk mahasiswa tahun kedua hingga keempat atau bahkan mahasiswa pasca sarjana, terdapat asrama Kidang Pananjung di Jalan Cisito Lama, asrama Kanayakan di Jalan Kanayakan Bawah khusus untuk mahasiswa putri, serta asrama Sangkuriang di Jalan Sangkuriang Dalam yang menampung mahasiswa putra, putri hingga mahasiswa asing. Nah, sementara itu bagi mahasiswa tahun pertama atau TPB difokuskan pada asrama Jatinangor sebagai pusat asrama pembinaan. ITB sendiri juga memiliki fasilitas akomodasi di asrama Cirebon dan asrama internasional. Lanjut ke poin ketiga tentang nilai-nilai asrama. Nah, aktivitas keasrama sendiri berpijak pada budaya asrama dan visi asrama dalam hikmah. Nilai pembinaan karakter ini diintegrasikan ke dalam nilai pengembangan karakter mahasiswa ITB yaitu AIR, di mana A adalah adaptif, I adalah integritas, dan R adalah rendah hati. Nah, lanjut ke poin keempat tentang kepenghunian asrama ITB. Hak penghuni asrama ITB sendiri mencakup penerimaan perlakuan sopan hormat, ketenangan hunian, jaminan pelaporan gangguan secara tertulis, pelayanan administratif yang baik, serta pemanfaatan fasilitas dan kunci kamar. Kewajiban penghuni sendiri adalah mematuhi peraturan asrama dan wajib mengikuti program pembinaan karakter. Nah, apa aja sih programnya? Nah, program tersebut tuh meliputi tentang mentoring, pembinaan terpusat, program pengembangan karakter dan motivasi atau PPKM, kerja bakti, apel, senam pagi, asrama mengajar, turnamen asrama, hingga tutorial akademik bersama dosen. Lanjut ke poin kelima tentang peraturan asrama. Aturan tegas dari asrama sendiri melarang keras kepemilikan maupun konsumsi minuman keras, narkoba, dan zat adiktif. Larangan ketat lainnya adalah membawa penghuni gelap atau orang luar yang tidak terdaftar secara resmi.
Selain itu, seluruh penghuni diwajibkan secara mutlak menjaga kebersihan kamar pribadi dan fasilitas publik asrama. Lanjut ke poin ke-6 tentang program kerja tutor asrama. Program kerja ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu program rutin dan program terpusat. Agenda terpusat keasramaan meliputi pekan pengenalan asrama, PPKM, turnamen asrama, pembinaan terpusat, serta Pengmas Eks Asrama Festival. Nah, pada rumpun asrama pembiasaan, program kerja itu juga dioptimalkan untuk memadahi minat dan bakat para penghuni, seperti itu. Nah, lanjut ke poin ke-7 tentang peraturan tutor asrama ITB. Seluruh tutor wajib memegang teguh ikrar dan komitmen tutor untuk bertindak profesional, berintegritas, dan mempraktikkan nilai air, serta menjadi teladan hidup bagi penghuni asrama. Penilaian kinerja sendiri dikontrol menggunakan sistem poin, di mana setiap tutor memegang 20 poin pada awal bulan yang akan dipotong jika melakukan pelanggaran kinerja, kehadiran, atau bahkan perilaku. Pelanggaran bertahap tersebut dapat memicu penerbitan surat peringatan tutor, mulai dari SPT 1 hingga SPT 4. Nah, konsekuensinya apa sih? Konsekuensinya dari pelanggaran berat atau pemberhentian adalah pencopotan jabatan, kewajiban angkat kaki dari asrama, serta blacklist administrasi dari pendaftaran tutor asrama di masa yang mendatang. Lanjut, saya akan memaparkan analisis dan solusi dari saya terhadap 5 studi kasus yang ditujukan bagi calon tutor asrama pembiasaan. Langsung saja masuk ke studi kasus yang pertama tentang konflik jadwal kegiatan non-akademik dengan tugas tutor. Nah, komitmen saya sebagai tutor asrama sendiri adalah prioritas utama yang sifatnya pengikat secara hukum, moral, dan ikrar. Jika terjadi bentrokan, saya akan menerapkan strategi manajemen resiko melalui 3 langkah. Apa aja sih? Yang pertama adalah menggunakan platform kalender digital untuk memetakan seluruh program rutin asrama secara periodik agar tidak ada komitmen luar yang merusak timeline kerja tutor. Lalu yang kedua yang selalu kita dengar yaitu tentang skala prioritas. Nah, jika bentrokan mendadak terjadi, saya akan melihat tingkat urgensi atau krusialnya acara. Nah, apabila agenda asrama merupakan program wajib, otomatis saya akan langsung menolak kegiatan akademik di luar tersebut kepada rekan organisasi lain, seperti itu. Lalu yang ketiga itu jika kegiatan non akademik tersebut sangat mendesak dan mendasar, kayak contohnya lomba nasional atau internasional yang membawa nama ITB, saya akan mengajukan surat perizinan resmi kepada koordinator tutor jauh hari sebelum mekanisme sanksi dan perizinan berlaku. Nah, sebelum izin tersebut disetujui, saya akan menyelesaikan semua kewajiban administrasi asrama saya terlebih dahulu agar tidak membebani rekan kerja sesama tutor, seperti itu. Lanjut ke studi kasus yang kedua tentang rendahnya kehadiran dan penghuni yang enggan mengikuti kegiatan. Di asrama pembiasaan sendiri dihuni oleh mahasiswa tahun kedua hingga mahasiswa akhir, di mana memiliki beban akademik jurusan serta kesibukan yang luar biasa tinggi. Saya yakin hal itu. Nah, sebagai tutor, langkah saya sendiri tidak boleh bersifat yang memaksa secara babi buta gitu, no. Melainkan saya akan menggunakan user-centric and empathy approach. Apa sih itu? Yang pertama, dalam mengajak penghuni, saya tidak akan sekedar menyebarkan informasi atau poster instruktif, melainkan komunikasi relevansi dan keuntungan langsung dari program tersebut terhadap pengembangan diri mereka, sehingga mereka tertariklah untuk mengikuti kegiatan tadi. Lalu yang kedua, saya akan melakukan door-to-door approach, di mana saya akan mendatangi secara personal kamar mereka secara berkala. Saya akan memposisikan diri sebagai teman diskusi yang mendengarkan alasan mereka, apakah karena kelelahan akademik, masalah internal, atau kebosanan terhadap format program kerja itu tadi. Nah, setelah saya mendatangi itu tadi, masuk ke langkah yang ketiga yaitu redesign program kerja kolektif.
Karena berdasarkan data keluhan tersebut, saya bisa menyusun atau mengevaluasi program kerja minat bakat agar lebih interaktif, fleksibel, dan tidak monoton bersama tim yang lain, sehingga dapat menumbuhkan dorongan kehadiran atas dasar kebutuhan, bukan keterpaksaan peraturan. Seperti itu. Lanjut ke studi kasus yang ketiga, tentang bagaimana evaluasi singkat, kritik, dan saran saya terhadap kegiatan-kegiatan asrama ini. Nah, sebenarnya dari evaluasi singkat terlebih dahulu, kegiatan rutin seperti senam bersama, kerja bakti, apel, secara substansi itu memiliki substansi yang sangat baik untuk memupuk kayak kebersamaan dan kedisiplinan fisik penghuni. Nah, kritiknya seringkali pelaksanaan kegiatan ini tuh kayak terasa kaku dan dilaksanakan pada waktu yang berbenturan dengan titik kelelahan puncak, kayak di pagi hari pada hari Minggu, di mana itu kebanyakan dari penghuni itu sebenarnya membutuhkan waktu buat istirahat dari hari-hari sebelumnya, dimana kayak mereka tuh udah capek banget gitu buat menghadapin tugas akhir, tugas, ataupun bahkan kayak praktikum. Nah, format acara yang kurang dinamis tuh membuat esensi dari kegiatan tersebut tuh seringkali bergeser. Kayak jadi mereka tuh hadir bukan untuk mendapatkan manfaat secara langsung, tapi hanya sekedar penggugur kewajiban absensi biar nggak kena SP kayak gitu. Nah, saran konkret dari saya sendiri apa sih? Nah, saya akan menyarankan adanya diversifikasi format acara. Misalnya kayak kegiatan senam pagi dimodifikasi jadi kayak turnamen mini olahraga, atau kayak e-sport antar TB kayak gitu yang lebih disukai. Nah, mengingat juga latar belakang saya dari rumpun STI, saya menyarankan kegiatan minat bakat tersebut dikonversikan dalam bentuk kelompok diskusi praktis seperti career preparation hackathon kecil, pelatihan portofolio digital, atau kolaborasi pengabdian masyarakat yang berbasis teknologi digital yang langsung berdampak nyata bagi branding eksternal asrama. Kayak gitu. Lanjut ke studi kasus yang keempat, tentang menghadapi adanya penghuni gelap. Nah, penghuni gelap sendiri merupakan pelanggaran yang serius terhadap peraturan asrama karena mencederai asas keadilan bagi penghuni resmi dan merusak sistem keamanan asrama. Sikap saya sendiri akan teguh, tegas, dan profesional serta solutif terhadap masalah tersebut, di mana yang pertama, saya akan mengonfirmasi kebenaran data kepenghunian resmi di kamar yang dicurigai berkoordinasi dengan pengelola administrasi tersebut. Nah, lalu yang kedua, saya akan memanggil penghuni kamar resmi yang bersangkutan secara private, di mana di situ saya akan mengedukasi mereka secara tegas mengenai risiko keamanan asrama, beban fasilitas bersama, serta pelanggaran regulasi resmi. Nah, lalu yang ketiga, saya akan memberikan batas waktu yang kaku kayak 1x24 jam gitu, agar oknum tidak resmi tersebut dapat segera meninggalkan kamar. Nah, namun jika oknum tersebut memang memerlukan hunian darurat, saya akan mengarahkan mereka untuk mengikuti jalur pendaftaran resmi non-reguler asrama ITB yang sah. Jika batas waktu dilewati dan pengabaian tetap terjadi, saya akan mengeskalasikan temuan ini secara formal kepada pengelola asrama dan Direktorat Kemahasiswaan ITB untuk dilakukan penertiban pendisiplinan secara resmi, seperti itu. Lanjut ke studi kasus yang terakhir, yang kelima, tentang penanganan kebisingan jam malam dan ketidakpedulian fasilitas bersama. Nah, sebenarnya menjaga ketenangan jam malam dan merawat fasilitas bersama sendiri merupakan kunci utama kenyamanan hidup komunal di asrama. Sebagai tutor sendiri, saya akan melakukan tindakan taktis jangka pendek dan jangka panjang yang akan berdampak secara sistematik. Dimana yang pertama, saat menerima untuk jangka pendek terlebih dahulu, saat menerima aduan, saya akan langsung turun ke lapangan pada jam tersebut untuk mendatangi titik kebisingan. Saya akan menegur oknum pelanggar secara sopan tapi mutlak tegas, serta meminta mereka membubarkan diri demi menghargai hak istirahat penghuni lain. Nah, lalu yang kedua,
penerapan sistem akuntabilitas komunitas. Nah, karena oknumnya tuh biasanya berganti-ganti, tidak sama setiap waktu, sanksi teguran lisan saja tuh rasanya tidak akan mempan. Solusi yang lebih oke itu sebenarnya dari saya adalah membangun regulasi turunan berupa konsekuensi sosial edukatif yang disepakati bersama oleh seluruh penghuni lantai. Nah, lalu sebagai sanksinya saya akan menyarankan untuk mengadakan kayak tindakan yang dapat membuat mereka jera. Nah, yang pertama itu ada konsekuensi piket ekstra, di mana setiap oknum yang tertangkap merusak fasilitas bersama tadi atau menimbulkan kegaduhan jam malam akan dikenakan tugas wajib mengelola ketertiban dan kebersihan area fasilitas umum asrama secara mandiri selama 1 minggu penuh sebagai bentuk tanggung jawab sosial nyata. Lalu yang kedua, mencatat nomor kamar pelaku pelanggar pada papan pengumuman untuk memunculkan efek pengawasan sosial antar penghuni sebagai peer pressure kayak gitu. Lalu yang ketiga, jika pelanggaran dilakukan secara sadar dan berulang oleh oknum yang sama, saya akan meneruskan laporan tertulis kepada pihak manajemen pengelola asrama untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan mendisiplinkan oknum tersebut, seperti itu. Nah, itu tadi pemaparan resume materi dan analisis studi kasus kepenghunian yang telah saya sampaikan. Nah, saya berharap melalui penjelasan ini panitia dapat menilai kedalaman wawasan, kesiapan kepemimpinan, serta komitmen penuh saya untuk berkontribusi nyata sebagai bagian dari tutor asrama ITB periode 2026-2027. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kehilafan kata maupun kekurangan dalam penyampaian video ini. Sebagai penutup, mari kita teriakkan Asrama ITB, dari asrama untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.